Kas itu apa? Kas itu adalah pembayaran yang sah yang dipakai sehari-hari, tetapi dalam akuntansi itu harus memiliki dua kriteria sehingga bisa dikatakan sebagai bagian dari aset, yaitu kas. Yang pertama adalah tersedia, yang kedua adalah bebas. Itu adalah dua kriteria khusus yang berhubungan dengan kas. Tersedia itu artinya adalah bahwa kas itu harus ada dan dimiliki, ya, bukan hanya dikuasai tetapi dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan entitas atau perusahaan. Jadi harus ada, tersedia. Dan yang kedua adalah bebas. Ini artinya bahwa setiap item itu dapat diklasifikasikan sebagai kas kalau diterima secara umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Bebas, ya, harus bisa digunakan. Kalau ada, tetapi kalau Anda punya uang tetapi uangnya RT, kan itu nggak bebas tuh. Misalnya seperti itu, ya. Gampangannya, ya. Kalau dalam perusahaan juga harus seperti itu. Kalau ada uang tetapi tidak bisa bebas digunakan, itu bukan termasuk kas. Nanti akan kita lihat item-item apa saja yang termasuk kas dan yang bukan termasuk kas. Nah, kalau dalam hal ini kas itu meliputi uang tunai baik kertas maupun logam, yang cash on hand maupun cash on bank, ya, itu termasuk kas. Kemudian ada cek, demand deposit, money order, itu setara kas. Nah, item apa saja yang bukan termasuk kas, kita pikir itu kas tapi bukan kas, itu nanti kita lihat, ya. Nah, sifat dari kas itu yang pertama ada dua, ya. Sifat, kalau tadi kan karakteristik. Sifat itu ada dua. Yang pertama bahwa kas itu adalah aset yang aktif tapi tidak produktif, ya. Aktif tapi tidak produktif. Artinya kalau dibiarkan saja uang nganggur, ya tidak akan menghasilkan, tidak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Kalau hanya dibiarkan idle. Sehingga kemudian supaya kas itu bisa bersifat produktif untuk bisa memperoleh pendapatan. Nah, produktif kan berarti bisa menghasilkan pendapatan. Maka kas ini harus diubah terlebih dulu menjadi bentuk aset yang lain. Entah kas ini dirubah bentuk menjadi persediaan. Jadi Anda punya usaha, Anda punya uang untuk kulakan, ya, duitnya atau kasnya itu Anda buat untuk kulakan sehingga berubah menjadi persediaan seperti itu, atau diubah menjadi piutang, ya, artinya bukan dipinjamkan, ya. Anda punya uang kemudian dipinjamkan, tidak seperti itu, tetapi yaitu tadi persediaan bisa dijual tunai berubah menjadi kas yang lebih besar daripada tadi kulakannya, atau dijual secara kredit sehingga timbul piutang. Nah, gitu, ya. Jadi kas itu jangan hanya dianggarkan saja. Jadi harus diubah menjadi bentuk aset yang lain. Tetapi juga harus diingat bahwa tidak seluruhnya, ya, harus diubah bentuknya. Tidak seluruhnya kas itu, kalau Anda misalnya punya 500.000 modal awal, atau Anda sudah pada hari itu Anda sudah punya usaha, hari itu Anda punya 500.000, jangan semuanya 500.000 itu untuk beli persediaan gitu, untuk kulakan. Jangan seperti itu gitu, ya. Tidak diperkenankan seluruh kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi kalau tidak tersedia kas yang memadai. Artinya dari 500.000 yang Anda punya hari itu, ya 300 lah atau 400 lah untuk kulakan, 100 untuk jaga-jaga gitu, ya. Nah, gitu, ya. Sehingga kemudian kalau Anda menjadi manajer keuangan, salah satu dari tugas Anda itu adalah menciptakan keseimbangan antara dua kepentingan itu. Kepentingan apa? Kepentingan untuk mengubah kas sehingga menjadi produktif, dan juga kepentingan atas menjaga kas supaya ada di perusahaan. Tidak semuanya harus diubah bentuknya. Gitu, ya, dua kepentingan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kas itu, ini karakteristik kas yang kedua, itu tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga
mudah dipindah tangankan. Kalau Anda menemukan KTP ya bisa Anda kembalikan, KTM bisa Anda kembalikan karena ada namanya. Kalau Anda menemukan merah-merah, uang yang merah yang 100.000 mau dikembalikan kemana? Ya itu ya seperti itu. Karena tidak ada identitas itu milik siapa. Ada juga hanya nomor seri dan angka nominal gitu ya. Hanya saja kadang-kadang ada orang iseng saja itu ditulisin nomor HP gitu. Kalau iseng gitu ya, hanya iseng gitu ya. Nah, sehingga kemudian karena ada kondisi seperti ini, maka setiap pengeluaran manajemen itu harus yakin setiap pengeluaran harus sesuai, setiap uang yang harus diterima memang benar-benar harus diterima dan tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan karena kas adalah aset yang paling rentan disalahgunakan. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada 7 atau 8 item yang perlu dipertimbangkan dalam akuntansi kas. 7 ya, apa 8 nanti ya. Oke. Artinya apakah ini termasuk kas atau bukan? Sepertinya kas tapi ternyata bukan. Sepertinya bukan kas tapi ternyata kas. Gitu ya. Ini beberapa item yang bisa dikategorikan kas atau bukan kas. Yang pertama adalah sertifikat deposito. Nah, sertifikat deposito itu diklasifikasikan bukan termasuk kas. Walaupun sertifikat deposito itu ya bisa diuangkan ya, tetapi diuangkannya atau dirubah menjadi kas itu harus pada saat tertentu gitu ya. Dicairkan kalau sudah jatuh tempo, tidak bebas, tersedia tapi tidak bebas. Ingat ya tadi yang pertama tadi, ciri dari kas adalah yang pertama tersedia, yang kedua bebas. Nah, ini tidak tersedia ada tuh di bank tapi tidak bebas untuk dicairkan kalau belum jatuh tempo. Maka sertifikat deposito itu termasuk investasi jangka pendek. Ini kalau kurang dari 1 tahun ya. Kalau investasi, kalau depositonya jatuh temponya kurang dari 1 tahun, ini investasi jangka pendek, bukan termasuk kas. Yang kedua adalah post date check, cek mundur. Cek mundur ya ini juga seperti tadi ya, hanya dapat diuangkan pada tanggal yang tercantum dalam cek. Kalau di praktikum akuntansi itu bukan cek mundur ya itu ya. Nah, itu cek yang bebas tuh. Itu kalau itu setara kas tuh ya, cek yang di praktikum itu. Kalau ini bukan. Ini cek mundur ini nanti baru dikatakan sebagai cek kalau sudah dapat diuangkan ya. Tapi ini jangkanya nggak panjang kalau cek mundur itu ya. Nggak sampai nggak sampai 1 bulan lah ya. Post date check. Tapi kalau belum pada tanggalnya ya belum bisa dikatakan sebagai cek. Ini yang kedua, item yang kedua. Yang ketiga adalah not sufficient fund atau cek kosong. Cek kosong atau not sufficient fund itu adalah terjadi karena rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek. Rekening koran perusahaan yang mengeluarkan cek ya, perusahaan yang mengeluarkan cek itu tidak mempunyai dana atau cek dalam keadaan rusak atau kesalahan informasi yang tercantum dalam cek. Ini disebut sebagai not sufficient fund. Nah, ini lebih tepat dilaporkan sebagai piutang daripada kas. Kemudian yang keempat, item yang keempat biaya yang dibayar di muka. Ya ini ya biaya di muka jelas bukan kas ya, itu ada perangko misalnya. Perangko itu ada nominalnya tuh, materai ada nominalnya juga, uang muka karyawan, asuransi dibayar di muka dan seterusnya. Ini lebih tepat dilaporkan sebagai biaya dibayar di muka. Oke, kemudian yang kelima ada bank overdraft. Item ini bank overdraft itu terjadi karena pemilik dana atau deposan itu menulis cek, menulis di lembar cek, menulis angkanya itu dalam jumlah yang lebih besar ya, dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang disimpan di bank. Itu namanya bank overdraft, menulis cek dalam jumlah yang lebih besar daripada dana yang tersimpan di bank. Nah, kalau ini dilaporkan sebagai utang lancar, masuk sebagai utang lancar ya. Oke, bank overdraft walaupun itu ada hubungannya dengan bank.
Yang keenam adalah undelivered check, cek yang belum dikirimkan. Cek itu sudah dibuat, kita sudah membuat, tetapi belum diserahkan kepada pihak yang berhak menerima. Kita membeli bahan baku kepada supplier, gitu ya. Kita sudah terima bahan baku itu, barangnya sudah kita terima, kita sudah juga buat cek, tetapi pemilik belum datang sehingga cek itu belum kita serahkan, gitu ya. Itu namanya undelivered check. Nah, kalau misalnya pada tanggal neraca, kalau neracanya tahunan ya tanggal 31 Desember tuh tanggal neracanya ya. Kalau di tanggal neraca ada undelivered check ini, maka ini dianggap atau masih bisa diklasifikasi sebagai kas, ya. Nah, ini undelivered check. Kita sudah buat cek itu tapi belum dikirimkan kepada yang berhak menerima. Ya, kalau di akhir tahun masih ada itu, ini masih bisa dianggap sebagai kas. Yang terakhir, item yang terakhir yang perlu dipertimbangkan di akuntansi atas kas, yaitu compensating balance. Ini adalah saldo minimum yang harus dipertahankan di bank sebagai jaminan atas sejumlah dana yang dipinjam. Kalau kita punya pinjaman ke bank 100 juta misalnya, itu harus tiap bulan itu harus ada minimal saldo katakan 2 juta. Ya, nggak boleh kurang dari itu. Itu namanya compensating balance. Atau kalau ATM misalnya ya, kalau ATM, kalau Anda punya berapa? Kalau Anda punya di ATM itu tinggal 110, Anda hanya bisa mengambil, kalau Anda ambil 100 tinggal 10 ya. Padahal compensating balance-nya 50.000. Berarti yang bisa diambil berapa? Cuma 50.000 gitu. Di ATM masih 60 memang, tetapi nggak bisa diambil karena compensating balance-nya itu 50.000. Saldo minimum yang harus dipertahankan di bank. Ini misal ya, itu tadi misal. Nah, compensating balance ini harus didisclose nanti di catatan atas laporan keuangan. Berapa jumlahnya? Harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Gitu ya. Tentang manajemen kas, yang hubungannya dengan likuiditas dan earning tadi, dua hal itu ya. Likuiditas dan earning. Likuiditas itu tadi bahwa kas itu jangan semuanya diubah menjadi persediaan tadi ya. Jadi harus ada yang ditinggalkan sebagai kas di perusahaan, itu likuiditas. Kalau earning itu merubah kas yang tidak produktif sehingga bisa memperoleh earning, bisa memperoleh penghasilan dengan cara merubah kas menjadi aset yang lain dengan membeli persediaan dan yang lainnya. Itu tadi sudah kita bahas ya. Likuiditas, kalau likuiditas menjaga bahwa jangan sampai semua kas itu dirubah menjadi aset yang lain. Itu likuiditas. Tetap harus ada kas yang ada. Jangan semuanya ditukarkan menjadi aset yang lain. Nah, ini ada baca sendiri nanti tentang likuiditas, tentang perencanaan kas, SPI atas kas, terus kemudian prinsip yang berkaitan dengan kas. Nah, ini sekarang kita akan bahas yang ini karena ini ada dua bab yang ada hitungannya ya. Yang pertama tentang petty cash, yang kedua tentang rekonsiliasi bank. Nah, akuntansi terhadap kas ini hubungannya dengan akun apa saja sih, atau rekening apa saja yang hubungannya dengan kas. Akuntansi terhadap kas di sini adalah untuk menampung transaksi yang menyangkut kas dalam perusahaan, sehingga kemudian harus ada akun yang berhubungan dengan kas. Ada 3 ya, ada 3 akun yang berhubungan dengan akuntansi terhadap kas. Yang pertama kas atau bank, atau mungkin kas dan bank juga bisa ya, sama ya, kas atau bank atau kas dan bank. Itu yang pertama, akun yang pertama yang harus ada yang berhubungan dengan kas. Nah, ini adalah akun yang digunakan untuk menampung transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Akunnya, rekeningnya namanya kas atau bank ya. Melalui kasir di dalam perusahaan atau bisa juga melalui bank ya, baik penerimaan atau pengeluaran ya, setoran tunai ke bank.
ini akun ini yang dipakai, kas atau bank. Akun yang kedua yang dipakai adalah petty cash atau kas kecil. Apa itu kas kecil? Itu adalah merupakan sejumlah dana yang dibentuk khusus kas kecil itu untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan relatif kecil jumlahnya. Ya, 500.000 dibentuk kas kecil, atau kas kecil dibentuk 250.000. Itu nanti untuk pengeluaran yang sifatnya rutin, kalau ada rapat perlu konsumsi, beli konsumsi. Kemudian untuk membeli alat-alat ATK mungkin yang kecil-kecil, kalau habis pulpen beli gitu ya. Ini pakai kas kecil. Nggak usah pakai cek gitu ya, karena jumlahnya sih kecil. Nah, kas kecil yang jumlahnya dibatasi itu secara periodik atau setiap uang kas nanti kas kecil hampir habis, itu nanti diisi kembali. Jadi secara periodik nanti diisi kembali, atau setiap uang kas kecil itu hampir habis itu diisi kembali. Sehingga nanti ada dua metode atau sistem dalam kas kecil. Yang ketiga adalah akun selisih kas, ya, untuk menampung perbedaan jumlah fisik kas berdasarkan kas opnam dengan jumlah kas menurut catatan pembukuan. Jadi kalau berhubungan dengan uang itu harus ada dua orang minimal terpisah ya, yang pegang uang kasir itu sendiri, yang mencatat pengeluaran pemasukan itu orang tersendiri. Jangan kasir itu juga sekaligus mencatat pemasukan pengeluaran. Jadi harus ada pemisahan fungsi kalau dalam sistem pengendalian internal yang baik terhadap kas. Nanti dibaca yang tadi saya skip itu ya. Nah, dalam hal ini maka saat jumlah fisik kas itu dihitung, ini kas dihitung ada di kasir ini ya, jumlah uang kertasnya berapa, ratusannya berapa lembar, 50-annya berapa lembar, kemudian jumlah koinnya berapa, itu semua dihitung, dicocokkan dengan catatan jumlah kas menurut catatan pembukuan, misalnya seperti itu. Nah, itu kalau ada selisih, entah itu selisih lebih, entah itu selisih kurang, itu akunnya namanya selisih kas. Akunnya namanya selisih kas. Tapi akun selisih kas ini sifatnya temporary atau sementara sampai dengan nanti ditemukan oh ternyata selisihnya karena apa gitu ya, sehingga nanti dihapuskan. Nah, katakan misalnya ada parkir kan nggak pakai itu ya, nggak pakai kwitansi gitu dan sebagainya, itu bisa ternyata ada selisih 10.000 itu karena 5 kali parkir kalikan 2.000 gitu, tidak ada buktinya sehingga tidak tercatat di sini. Nah, kalau sudah ketahuan ya sudah, itu berarti biaya parkir gitu. Selisih kas itu seperti itu ya. Kalau sudah ditemukan maka ya sudah diganti dengan apa itu yang ditemukan, yang katakan tadi biaya parkir gitu. Nah, inilah tiga akun yang harus tersedia dalam akuntansi atau dalam akuntansi atas kas. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang petty cash atau kas kecil ini ya. Dibentuk adalah dana yang dibentuk untuk membiayai pengeluaran rutin. Nah, tadi saya katakan ada dua toh. Yang pertama adalah sistem dana tetap atau impress fund system. Itu sistem yang pertama dalam pengelolaan dana kas kecil. Dananya tetap, maksudnya apa nanti kita lihat. Yang kedua adalah sistem dana berfluktuasi atau fluctuating fund system. Bedanya di mana kita lihat nanti ya. Kita bahas yang pertama adalah dana kas kecil pakai sistem dana tetap atau impress fund system. Nah, saat pembentukan dana kas kecil, ada kasir yang khusus menangani kas kecil ya, kita katakan sebagai kas kecil, karena ada kas yang menangani kas perusahaan atau kas besar ada juga ya. Nah, katakan ini adalah kasir kas kecil, ini diberikan sejumlah uang dari kasir kas besar gitu ya. Nah, pada saat nanti ya diberikan sejumlah uang, katakan 250.000.
Pada saat kas kecil nanti hampir habis, nanti kas kecil ini kasir kas kecil itu membuat laporan penggunaan dana untuk keperluan pengisian kembali dana kas kecil. Jadi kalau kas kecil hampir habis, maka kasirnya minta supaya diisi ulang. Nah, minta diisi ulang itu syaratnya adalah kasir kas kecil itu buat laporan. Dana kas kecil itu digunakan untuk apa saja sih gitu. Nah, pengisian dana kas kecil itu selalu sebesar pengeluaran yang dilaporkan itu tadi ya, membuat laporan penggunaan dana itu, dana kas kecil itu nanti diisi kembali sebesar laporan tadi, pengeluaran yang sudah dilakukan. Sehingga kemudian saldo kas kecil itu kembali lagi seperti semula besarnya. Ini impres fund itu seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Tanggal 1, tanggal 20, tanggal 31 Desember. Nah, tanggal 1 itu dibentuk kas kecil 250.000. Nah, di bawah itu adalah rincian penggunaan kas kecil. Nah, di 20, kenapa 20? Karena di tanggal itu minta diisi. Kemudian di 31 Desember kenapa? Saat itu minta diisi juga atau tidak? Kalau minta diisi seperti apa, kalau tidak seperti apa nanti kita lihat. Di tanggal 20 Desember tersisa uang kertas 5.000, uang logam 2.750. Jadi memang dananya sudah harus diisi lagi tuh. Hanya tinggal 7.750 ya. Sudah menipis tuh dananya, dana kas kecilnya, sehingga minta diisi lagi. Tetapi kalau minta diisi lagi harus buat laporan kan gitu. Kemudian perangko tidak ada, rekening air listrik, biaya pos, telepon, pembelian suplai sampai dengan ada apa itu? Ada selisih ya. Ada selisih dana kas kecil, selisihnya itu selisih kurang. Jadi saat di stok, saat dihitung tuh uangnya itu lebih kecil daripada catatannya. Nah, selisihnya itu 4.250. Itu tanggal 20 Desember. Nah, untuk tanggal 31 Desember, kalau ini hanya 10 hari ya, dari tanggal 20 sampai 31 itu ya 10 atau 11 hari, sehingga kemudian uangnya itu masih lumayan banyak kas kecilnya. Masih berapa? 27.500. Kalau tadi kan tinggal 7.000 saja. Tetapi tetap saja dibuat laporan karena ini akhir tahun. Ada perangko, rekening air dan seterusnya. Biaya pengeluarannya itu sama, hanya jumlahnya yang berbeda ya. Nah, di sini juga ada selisih juga, tetapi selisihnya itu selisih lebih 2.250. Jadi ada tanggal 1, ada tanggal 20, ada tanggal 31. Nah, kita lihat jurnal tiap tanggal itu. Di saat pembentukan dana kas kecil, maka debitnya itu adalah dana kas kecil, kreditnya adalah kas atau bank. Itu saat pembentukan dana kas kecil 250.000. Oke. Nah, di tanggal kemudian tadi ada laporan ya di tanggal 20 minta diisi lagi. Karena minta diisi lagi syaratnya adalah dibuat laporan penggunaan dana kas kecil. Sudah dipakai untuk apa saja gitu. Jadi laporannya itu dibuat saat ingin minta diisi kembali kas kecil. Kasir kas kecil harus membuat laporan. Tadi ada biaya listrik, biaya pos dan telepon dan seterusnya ya, ada biaya makan karyawan, nggak bisa balik ya. Nah, ada selisih tadi, selisihnya itu adalah selisih kurang. Kalau selisih kurang itu dicatatnya di sisi kredit 4.250. Nah, dihitungnya berapa? Semua pengeluaran setelah dihitung itu adalah 242.250. Maka diisi kembali kas kecil sebesar pengeluaran, yaitu 242.250. Ya, ini adalah pengisian kembali, sehingga di tanggal 20 Desember itu dana kas kecil kembali menjadi 250.000. Kembali menjadi sama dengan saat pembentukan dana kas kecil. Itu ya. Oke. Tanggal 31
Nah, kalau tanggal 31 pun seperti itu ya. Semua pengeluaran dicatat. Kemudian untuk pengisian kembalinya adalah sebesar kas yang digunakan untuk biaya-biaya itu. Semua biaya dicatat di sisi debit dan plus tadi ada selisih lebih. Selisih lebih itu dicatat di sisi debit. Kemudian kreditnya adalah kas atau bank sebesar 222.500. Jadi setelah diisi kembali 222.500, dana kas kecil di tanggal 31 Desember itu kembali menjadi saldonya seperti semula atau saat pembentukan, yaitu 250.000. Oke. Nah, Anda perhatikan ini ya, kas atau bank itu nama akunnya. Nama akun untuk membentuk atau mengisi kembali kas kecil. Nah, tanggal 31 Desember ini asumsinya diisi kembali dana kas kecil. Bagaimana kalau asumsinya tanggal 31 Desember itu tidak ada pengisian kembali? Jadi nggak ada pengisian kembali itu di 31 Desember. Ya, bedanya di mana? Nanti. Bedanya nanti hanya pada akun yang dikredit ya. Yang dikredit itu bukan kas dan bank tetapi kas kecil. Lah, ini artinya bahwa di tanggal 31 Desember itu tidak ada pengisian kembali. Kalau jumlahnya semuanya sama ya. Seperti itu. Ini asumsi kalau tidak diisi kembali kas kecilnya. Sehingga yang berbeda hanya kalau dibandingkan dengan diisi kembali, yang berbeda hanya yang di sisi kredit ya. Kalau tadi kas bank, kalau ini kas kecil. Itu impress fund. Bagaimana dengan yang fluctuating fund? Nah, pada sistem ini akun kas di akunnya ya sama ya, namanya akun kas kecil, namanya sama saja akunnya, dipakai untuk mencatat transaksi yang mempengaruhi jumlah kas kecil. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil sama dengan yang impress fund tadi. Yang kedua, penggunaan atau pengeluaran dana kas kecil sama dengan impress fund. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil sama, hanya nanti jumlahnya yang beda. Dengan impress fund nomor 3 itu sama, hanya nanti jumlahnya yang berbeda. Artinya jumlahnya itu bebas kalau untuk yang fluctuating fund. Yang keempat, penambahan dana kas kecil ya. Nambahnya itu berapa? Penambahan dana kas kecil itu berarti kas kecil diisi kembali lebih besar daripada saat pembentukan. Ya, penambahan itu seperti itu artinya. Atau pengurangan, penarikan kembali dana kas kecil itu artinya berarti saat pengisian kembali dana kas kecil itu nanti nilainya lebih kecil dari saat pembentukan, gitu ya. Nah, pencatatan nanti dilakukan segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil. Bedanya di sini dengan yang impress fund tadi. Kalau impress fund itu laporannya, catatannya dibuat kalau mau minta diisi kembali. Tetapi kalau untuk fluctuating fund, setiap terjadi transaksi pengeluaran kas kecil selalu harus langsung dicatat gitu, ya. Segera setelah terjadi pengeluaran kas kecil langsung dicatat. Ada pengeluaran air telepon, catat. Ada pengeluaran koran, catat. Ada pengeluaran konsumsi, catat. Atau di jurnal langsung ya, seperti itu. Tidak ditangguhkan sampai dengan saat minta pengisian kembali dana kas kecil seperti impress fund, tidak seperti itu ya. Nah, nanti akun kas kecil pada dasarnya itu harus menunjukkan saldo pada setiap saat. Jadi di tanggal sekian ada transaksi berarti saldonya sekian. Di tanggal selanjutnya ada transaksi berarti saldonya tinggal sekian, seperti itu ya. Setiap saat sebesar jumlah dana kas kecil yang ada di kasir kas kecil. Sehingga setiap saat bisa diketahui saldo kas kecil masih banyak atau sudah berkurang nih. Kalau sudah tinggal sedikit minta gitu. Nah, karena sistem fluctuating fund untuk kas kecil ini seperti ini, fluctuating fund, maka perlu ada buku jurnal khusus atau buku yang tersendiri kalau pakai fluctuating fund ya. Karena setiap saat harus dicatat. Nah, dicatatnya itu nanti di buku tersendiri, jurnal khusus gitu ya. Untuk kas kecil kalau pakai fluctuating. Contohnya seperti ini nih. Tanggal 1 Desember
sama ya, dana kas kecil yang dibentuk 250.000 sama. Nah, tetapi di sini ada catatan transaksi tiap tanggal. Tanggal 5 ada transaksi, tanggal 7 ada transaksi, tanggal 9 ada transaksi, semuanya adalah transaksi yang berhubungan dengan dikeluarkannya kas kecil. Sehingga ini adalah biaya atau beban. Tapi lihat tanggal 20 itu pengisian dana kas kecil. Diisi kembali dana kas kecil, diberikan cek oleh kasir kas besar sebesar 196.500. Kalau pakai impress fund, jumlah ini akan menyebabkan dana kas kecil kembali menjadi 250. Kalau pakai impress fund. Nah, kalau fluctuating fund kita lihat nih, apakah 196 ini dengan diisinya 196.500 ini kembali menjadi 250 atau lebih besar dari 250 atau lebih kecil dari 250, nanti kita lihat. Itu ya, tanggal 23 ada transaksi, tanggal 27 ada transaksi. Transaksi ini semuanya mengeluarkan kas kecil ya. Nah, jurnal yang dibuat itu harus per tanggal. Jadi setiap transaksi langsung dicatat oleh kasir kas kecil. Tidak harus menunggu nanti saat mau minta kas kecil baru dibuat laporan, tidak, tetapi setiap tanggal. Tanggal 1 pengisian pertama kali, maka debitnya kas kecil, kreditnya kas atau bank 250. Tanggal 5, tanggal 7 semuanya kreditnya kas kecil. Debitnya tergantung biayanya apa. Ya, tanggal sampai dengan tanggal 19 tuh ya. Semuanya adalah kas kecil kreditnya, debitnya tergantung biaya. Dan Anda lihat kemudian di tanggal 20 ada pengisian kembali kas kecil, maka debit kas kecil, kredit kas atau bank seperti tanggal 1 sebesar 196.500. Nah, kemudian ada tanggal 23, tanggal 27. Nah, di tanggal 20 setelah diisi 196 itu apakah kembali ke 250 atau lebih kecil atau lebih besar? Nah, ada catatan khusus lainnya, yaitu di sini mencatat saldo dari kas kecil. Kalau pakai fluctuating seperti itu ya, ada catatan saldo penggunaan kas kecil. Tanggal 1 masih utuh, tanggal 5 dipakai 47 sehingga saldonya tinggal 202, tanggal 7 dipakai lagi 125.250 sehingga saldo kas kecil tinggal 377.250 sampai dengan Anda lihat tanggal 19 kas kecil itu tinggal 3.000. Itu tanggal 19 tinggal 3.500. Nah, diisinya kalau pakai impress fund diisinya harusnya 246.500 sehingga kembali menjadi 250. Itu kalau impress fund. Tetapi kalau untuk yang fluctuating fund itu ya bebas ya. Artinya bebas itu ditambah menjadi lebih besar atau ditambah menjadi lebih kecil. Ditambah 196.500 sehingga sekarang di tanggal 20 itu kas kecilnya setelah diisi kembali saldonya 200 bukan 250. Fluctuating seperti itu, ada langganan koran, ada pos atau prago sehingga saldo kas kecil di tanggal 27 itu sebesar 182.500. Tanggal 27 itu belum berakhir ya. Desember itu tanggal 31. Nah, apakah ada transaksi atau peristiwa di antara tanggal itu 28, 29, 30? Apakah ada transaksi? Dan ini juga belum di opnam ya, belum dihitung. Kita lihat di sini, misalnya di akhir periode yaitu di tanggal 31 Desember itu dilakukan cash opnam. Jadi benar-benar dihitung tuh uang kertasnya yang 100.000 ada berapa lembar? 50.000. Setelah 50.000 berapa? Oh, sebelum 50 ada 75 ya. Ada 75, 50, 20 itu ada berapa lembar masing-masing, logamnya ada berapa lembar. Itu cash opnam. Dihitung cocokkan dengan catatan. Nah, kalau dari misalnya tuh dari hasil kas opnam ternyata jumlah dana kas kecil berbeda dengan saldo menurut pembukuan, artinya fisiknya beda dengan catatannya,
maka perlu nanti dibuat adjusted entries, penyesuaian atau adjustment atau jurnal penyesuaian. Kalau seperti itu ya, kalau tidak sama antara fisik setelah di stock of cash opnam dengan catatannya itu nggak sama. Contohnya misalnya kasusnya seperti ini nih. Di tanggal 31 Desember dilakukan cash opnam dan ternyata ditemukan pertama kas bon perjalanan dinas tanggal 29 Desember. Tadi kan cuma sampai tanggal 27 tuh. Ya, nah ini sampai dengan tanggal 29 itu ternyata ditemukan ada kasbon tuh 150.000. Ada uang kertas 24.750. Nggak mungkin ya. Ada uang logam 6.250 mungkin. Tapi kalau uang kertas 24.750 mungkin nggak? Nggak ya. Nah ini contoh saja, jangan dianggap lah ya. 750 kan nggak ada. Kalau 24 bisa ya? Bisa. Kalau 700 nggak bisa ya. Harusnya 24 atau 25 atau 26. Oke, ini hanya contoh saja. Kemudian ada juga perangko yang belum terpakai 3.750. Perangko, tahu perangko ya? Tapi belum pernah pakai ya. Saya dulu sering. Kalau sekarang Anda tinggal chat WA, kalau saya harus nunggu pakai perangko tuh. Gitu. Sama mantan tuh dulu. Kan gitu pakai itu. Oke. Nah, karena dalam neraca kas itu kan adanya di aktiva atau aset itu ada di neraca. Kas itu yang ada di neraca itu di dalamnya termasuk kas kecil, maka harus disajikan sebesar jumlah uang yang benar-benar ada tuh di neraca itu. Sehingga kemudian dari dasar kas opnam itu perlu dibuat jurnal penyesuaian. Coba ya ini karena kalau saya sudah masuk ke slide selanjutnya saya nggak bisa balik lagi nih karena ada saya rekod ya. Oke, berarti 2450, 6250, 90, oke total 184 ya. Oke ya. Nah, kalau ada nanti bisa lihat lagi. Nah, jurnal penyesuaiannya itu adalah ini nih. Di tanggal 31 Desember ada persediaan perangko 3.750 ditemukan ya, ada tadi ya. Kemudian ada uang muka perjalanan dinas tadi, kasbon direktur utama 150. Kemudian selisih kas dari mana nanti kita hitung belakangan. Kemudian di kredit ada biaya pos ya sebesar persediaan perangko tadi 3.070 dan ada kas kecil. Sekarang kas kecilnya jumlahnya 151.500. Dari mana 150.500? 150 ditambah dengan ya. Enggak, selisih kasnya sebenarnya dihitungnya kan ini ya. Nah, itu selisih kasnya itu 182.500 itu di catatan saldo itu ya, benar. 182.500 itu di catatan saldo tadi yang di slide. Oke. Dikurangi dengan perjalanan dinas, dikurangi dengan kas yang ada ya, 24.750 tambah 2.750 tadi berapa? Tambah 4.000 berapa tadi yang uang logam? Ya, ditambah dengan uang kertas 31 benar ya? Nah, itu. Ya, sehingga ketemu 1.500 selisih kasnya itu berasal dari itu. Nah, dengan adanya jurnal ini maka saldo akun kas kecil yang harus disajikan di neraca. Jadi nanti kas kecil itu digabungkan dengan kas ya, yang kas yang ada, kas besar digabungkan di neraca adalah sebesar 31.000 sesuai dengan dana kecil yang ada. Jadi kas kecil 31.000, nanti kas besarnya berapa? Itu jadikan satu, itu yang disajikan di neraca. Gitu ya. Kalau ini ada selisih seperti itu. Impression fluctuating fund seperti itu. Sekarang yang kedua yaitu rekonsiliasi bank. Nanti pelajari sendiri ya untuk yang petty cash, kas kecil. Rekonsiliasi bank itu terjadi karena apa? Nanti kita lihat. Nah, dalam pengelolaan kas perusahaan setiap ya
ini SPI yang bagus itu, sistem pengendalian internal yang bagus pada kas atau manajemen kas yang bagus itu adalah bahwa setiap penerimaan perusahaan sebaiknya harus disetorkan ke bank dan sebaliknya pengeluaran perusahaan harus menggunakan cek. Nah, ini di praktikum akuntansi seperti itu. Tetapi praktik yang seperti ini kadang menimbulkan perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan saldo kas perusahaan di bank yang dicatat oleh perusahaan. Bingung nggak? Saldo kas perusahaan di bank yang dicatat oleh perusahaan, sudah paham? Itu kadang berbeda dengan saldo kas perusahaan di bank yang dicatat oleh bank atau dengan buku rekening lah, kadang seperti itu. Katakan di perusahaan ada pegawai khusus yang mencatat kas di bank. Pegawai perusahaan ini khusus mencatat kas yang ada di bank. Nah, itu kadang catatan pegawai khusus ini beda dengan di buku rekening koran gitu loh. Perbedaan inilah yang kemudian perlu direkonsiliasi gitu ya. Nah, itu ya. Perbedaan itu perlu direkonsiliasi, namanya rekonsiliasi bank. Pada waktu akan menyusun laporan keuangan, perusahaan itu harus tahu saldo kas ya, termasuk kas kecil yang tepat untuk nanti dilaporkan di neraca. Kas di banknya juga berapa itu harus tahu, itu yang benar berapa. Gitu ya, sehingga ada perbedaan tadi. Pegawai khusus yang mencatat kas bank perusahaan di bank itu berapa saldonya, itu sering berbeda dengan atau kadang berbeda dengan buku tabungan gitulah gampangannya. Nah, itu perlu direkonsiliasi. Penyebabnya itu apa saja sih kok bisa kemudian terjadi selisih? Ini ada beberapa penyebab. Ada 8 penyebab paling tidak sehingga kemudian catatan saldo kas di bank yang dibuat oleh pegawai perusahaan itu beda dengan yang dibuat oleh pegawai bank, gitu aja lah. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Deposit in transit ini pegawai khusus perusahaan tadi sudah menambah saldo kas di bank, sudah ditambahkan, tetapi oleh bank belum. Bagaimana penjelasannya? Jadi nomor 1 ini katakan ada pegawai perusahaan yang sudah membawa uang 10 juta tuh ke bank. Tetapi biasanya ini di akhir bulan ya. Terjadinya di akhir bulan. Katakan di tanggal 31 Januari ada pegawai ini sudah membawa, jadi sudah laporan tuh, ini akan saya bawa ke 10 juta. Maka pegawai perusahaan tadi, pegawai khusus perusahaan yang mencatat saldo kas di bank, catat oh berarti kas perusahaan di bank sudah bertambah 10. Sudah dicatat nih oleh pegawai khusus karena tadi sudah ada pegawai yang ke bank. Ternyata sampai di bank, banknya bukan tutup ya, buka, tetapi nanti itu dipostingnya karena sudah tutup buku, dipostingnya itu di hari berikutnya. Itu tanggal 31 Januari, oleh bank baru dipostingnya tanggal 1 Februari. Kasnya sudah masuk tuh. Kasnya sudah masuk. Nah, rekonsiliasi bank itu biasanya dibuatnya bulanan ya, sehingga nanti kalau contohnya nanti pakai bulan Januari, kita akan membuat rekonsiliasi bank bulan Januari, misalnya seperti itu. Ini hal pertama yang bisa menyebabkan perbedaan saldo kas di bank yang dicatat oleh pegawai khusus perusahaan dengan yang dicatat oleh bank. Deposit in transit. Perusahaan sudah mencatat sebagai penambah saldo, bank belum. Bank baru mencatatnya hari berikutnya sudah berganti bulan. Yang kedua adalah outstanding checks atau cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Jadi ini perusahaan membeli katakan membeli bahan baku pakai cek. Belinya kepada supplier, penjual tentu saja. Pakai cek tertulis 5 juta, maka dibuatlah cek oleh pegawai perusahaan, bukan pegawai khusus ya, oleh pegawai perusahaan lah bagian pembelian.
5 juta. Kemudian di ACC oleh kepala bagian keuangan misalnya yang tanda tangan ya, misalnya. Nah, saat sudah ditulis 5 juta di cek itu kan hubungannya dengan bank. Itu ditulis oleh pegawai khusus ini tadi. Ditulis oleh pegawai khusus ini tadi berarti uang di bank sudah berkurang 5 juta. Gitu ya. Sudah dicatat di cek ini, sudah dibuat di cek ini, cek sudah dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 5 juta untuk membeli bahan baku tadi, maka pegawai khusus mencatat uang di bank sudah berkurang 5 juta. Nah, cek ini kemudian diserahkan kepada supplier, kepada penjual, tetapi ternyata sampai dengan berakhirnya bulan, sampai dengan bergantinya bulan, supplier ini belum mencairkan di bank kita gitu. Maka dalam hal ini perusahaan itu pegawai khusus tadi sudah mengurangi saldo kas di bank, bagian untuk bank belum. Pegawai bank belum mengurangi itu, secara otomatis pun belum juga karena memang ceknya masih dipegang oleh supplier. Sampai di sini paham? Itu outstanding cek yang sudah dikeluarkan tetapi belum dicairkan oleh supplier tadi atau penjual. Yang nomor 3, kesalahan pencatatan ini nanti tergantung ya, apakah sebagai penambah, apakah sebagai pengurang, nanti kita lihat. Yang nomor 4, penyebabnya kenapa bisa berbeda adalah tagihan wesel dan bunga yang langsung ditagihkan oleh bank. Katakan perusahaan itu punya piutang wesel, piutang ya, ke perusahaan X. Maka dengan prosedur tertentu yang menagih itu bank. Jadi bank menagihkan piutang kita ke perusahaan X. Perusahaan X langsung melunasi dan transfernya langsung masuk ke bank. Nah, dalam hal ini maka pegawai khusus perusahaan tadi belum tahu tuh, nggak tahu, sehingga apa? Sehingga belum menambah saldo kas perusahaan di bank itu belum ditambahkan oleh pegawai khusus. Tetapi oleh bank ya sudah menambah saldo kas perusahaan, menambah saldo kas kita itu. Kas di bank sudah bertambah karena adanya tagihan wesel yang ditagihkan oleh perusahaan. Sehingga berbeda lagi nih ya. Keempat, ini adalah penyebab berbeda catatan kas bank oleh perusahaan dan bank. Yang kelima adalah bunga giro bank. Ya, kalau kita punya simpanan di bank kan kadang ada bunganya gitu ya. Nah, bunga giro bank itu perusahaan belum tahu, pegawai khusus nggak ini ya, nggak nyatet tuh. Jadi belum menambah. Tetapi bank, catatan bank itu sudah menambah secara otomatis ya, sudah menambah karena adanya bunga giro bank. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, biaya administrasi bank. Ada biaya ATM, ada biaya buku, ada biaya transfer misalnya. Nah, itu kalau bank itu sudah mengurangi, tetapi kalau perusahaan belum tahu tuh berapa jumlahnya, sehingga belum dicatat oleh pegawai khusus tadi berapa kurangnya gitu. Ini untuk biaya administrasi bank ya. Ini sudah secara otomatis tuh sudah tuh di bank sudah mengurangi. Jadi uang kita di bank sudah terkurangi. Itu yang dicatat oleh bank. Tetapi pegawai kita belum mengurangi karena belum tahu itu jumlahnya berapa, tuh ada biaya administrasi bank itu apa saja gitu. Itu juga penyebab. Yang nomor 7 adalah not sufficient fund tadi ya, NSF atau cek kosong. Nomor 2 dengan nomor 7 sama-sama cek. Bedanya apa? Nomor 2 adalah cek yang kita keluarkan, yang nomor 7 adalah cek yang kita terima ya. Itu bedanya antara nomor 2 dengan nomor 7. Nah, nomor 7 itu kita menjual ya. Kalau nomor 2 tadi kita membeli pakai cek. Kalau nomor 7 itu kita menjual terima pakai cek. Pembelinya itu bayarnya pakai cek tapi ternyata kosong. Nah, saat tadi terjadi transaksi pembelian, pegawai khusus tadi sudah nyatat nih, ada cek masuk, oh berarti ada uang masuk nanti, sudah dicatat oleh pegawai tadi, berarti saldo kas di bank sudah bertambah, menambah ya, sudah dicatat oleh pegawai khusus.
Tapi ternyata saat akan diuangkan itu kosong, maka kemudian ya harus dikurangi lagi sejumlah itu gitu. Ini yang dilakukan oleh pegawai khusus perusahaan. Kalau bank ya tidak pengaruh, bukan nggak ada apa-apanya gitu kan. Ke bank ya kosong, tidak menambah, tidak mengurangi. Tidak, untuk NSF itu tidak mempengaruhi bank. Yang nomor 8, kekeliruan memasukkan setoran rekening gino oleh bank. Ini kalau yang perusahaan sudah menambah saldo, kalau untuk buku bank belum menambah saldo kas. Nah, ini jarang terjadi ya. Nomor 8, kekeliruan setoran rekening bank oleh bank. Bank itu jarang salah gitu, karena sudah tersistem. Nomor 8 itu jarang. Tapi ya kalau terjadi ya seperti ini ya, sudah menambah saldo kas tapi buku untuk bank, pihak bank belum menambah saldo kas. Oke. Buku perusahaan itu dibuat oleh pegawai khusus tadi, buku bank itu dibuat oleh pegawai bank gitu. Nah, itu terjadi selisih sehingga kemudian perlu direkonsiliasi. Lah, selisih itu terjadinya karena 1 sampai 8 ini. Oke, selanjutnya adalah bahwa rekonsiliasi bank itu bisa dibuat dengan 3 cara. Pakai 2 kolom kah, 4 kolom kah, atau 8 kolom kah? Kalau pakai 2 kolom itu tujuannya adalah untuk mencari saldo yang benar itu berapa sih? Bank sekian, perusahaan sekian, di buku rekening koran bank sekian, catatan pegawai khusus sekian, kok nggak sama ini? Yang benar itu berapa? Maka untuk membuatnya dipakai rekonsiliasi 2 kolom. Nah, 2 kolom kok 2? Itu kolom 1 apa, kolom 2 apa? Nanti kita lihat di belakang. Nah, kemudian ada rekonsiliasi 4 kolom. Jadi ada kolom yang pertama kolom saldo awal, yang kolom kedua penerimaan 1 periode, kolom ketiga pengeluaran 1 periode, kolom keempat saldo akhir. Nah, kalau rekonsiliasi 4 kolom nanti itu disesuaikan dengan catatan perusahaan. Bukan mencari saldo yang tepat, tetapi disesuaikan dengan catatan perusahaan. Artinya catatan perusahaan dianggap sudah benar. Itu yang 4 kolom. Nah, kalau yang 8 kolom itu gabungan ya, antara 2 kolom dengan 4 kolom. 2 kali 4 kan 8 kan gitu ya. Nah, mencari saldo awal, penerimaan, pengeluaran, saldo akhir kan itu yang 4 kolom. Tetapi ini juga tujuannya adalah untuk mencari saldo yang benar. Kalau saldo yang benar tadi kan 2 kolom. Nah, gabungan lah ya. 8 kolom dengan 4 kolom. 8 kolom itu gabungan 2 kolom dan 4 kolom. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa untuk rekonsiliasi 2 kolom itu biasanya yang membuat adalah perusahaan. Kalau 4 dan 8 kolom itu biasanya yang membuat adalah akuntan independen atau auditor. Oke, ya seperti itu. Dan sekali lagi adalah bahwa pihak bank tidak ada urusannya. Nggak ada urusannya nih dengan rekonsiliasi yang dibuat oleh perusahaan ya, kecuali diminta data gitu. Tapi nggak ada urusannya. Bank itu kalau ada yang masuk dicatat, ada yang keluar dicatat, ada biaya dicatat, ada bunga dicatat, sudah gitu, sudah tersistem. Ini nggak ada urusannya itu, gitu ya. Nah, ini tujuan dan jenis dari rekonsiliasi. Kita bahas yang 2 kolom saja ya. Kita bahas yang 2 kolom saja karena dasarnya itu 2 kolom. Gitu. Untuk yang 4 dan 8 nanti belajar mandiri. Oke, ini adalah Januari. Ini kita akan membuat rekonsiliasi bank Januari. Ada 2 ya, yaitu laporan bank dan ada catatan perusahaan. Laporan bank itu ya buku lah ya, buku bank. Saldo sekian. Kemudian ada saldo akhir berdasarkan catatan bank. Katakan di buku rekening itu saldo akhirnya menunjukkan angka 14.898.600. Itu berdasarkan buku bank. Tetapi pegawai khusus perusahaan tadi itu catatannya bukan sebesar itu, tetapi sebesar 12.762. Banyak yang catatan bank tuh gitu. Oke. Nah, ini kan beda nih. Nah, kita akan cari yang benar itu berapa sih gitu. Pakai 2 kolom.
Baik. Nah, 14.898 ini berasal dari saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Ketemulah 14 juta ini, ya. Saldo awal 29 ditambah penerimaan selama bulan Januari 106 dan pengeluaran selama bulan Januari 120. Ketemulah 14 sekian. Demikian juga dengan yang catatan perusahaan juga seperti itu. Saldo awal 28, pemasukan selama Januari 104, pengeluaran selama Januari 119, ketemulah saldo akhirnya di 31 Desember 12 juta sekian. Gitu ngitungnya lah ya. Oke. Kemudian 106 ini 106 penerimaan bulan Januari berdasarkan laporan bank itu termasuk setoran 30 Desember 2002 yang diterima 2 Januari. Berarti kan bukan nih. Berarti ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk kas di bulan Januari. Gitu ya. Berarti ini nanti 106 dikurangi ini juga ya. Dikurangi berapa tadi? 2.577 tuh. Jadi 29 ditambah 106 dikurangi 2577 ya. Nah, karena ini sebenarnya bukan termasuk Januari tapi Desember. Satu itu pemasukan ya, penerimaan 106 itu satu itu. Yang kedua adalah ada wesel ditagihkan oleh bank. Wesel ditagihkan oleh bank itu berarti sudah dicatat menambah di sisi bank. Perusahaan kan pegawai khusus belum tahu tuh ya berapa itu. Itu saya terangkan di sini karena saya sekali lagi kalau sudah maju ke slide selanjutnya nggak bisa balik gitu loh. Ya, jadi itu di ini. Itu untuk penerimaan. Sedangkan untuk pengeluarannya bulan Januari 120 juta sekian itu termasuk cek yang beredar, outstanding cek bulan Desember yang baru dicairkan di Januari sebesar 4.052.500. Berarti ini bukan termasuk yang mempengaruhi bulan Januari ya, karena ini Desember nih ya. Oke. Ini Desember tuh. Itu masuk di apa? Itu masuk di rekonsiliasi bank bulan Desember tuh. Kemudian ada biaya bank. Biaya bank itu sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan tuh ya, biaya bank. Ada biaya penagihan wesel sekian, kemudian juga ada cek kosong 549.594.700. Oke, itu berdasarkan catatan bank. Sekarang kita lihat catatan perusahaan tuh. Nah, kalau catatan bank itu nanti pengaruhnya pada sisi perusahaan, kalau catatan perusahaan nanti pengaruhnya pada sisi bank. Oke. Penerimaan bulan Januari 104 juta termasuk di dalamnya adalah setoran 31 Januari yang dicatat oleh bank itu pada 1 Februari. Berarti ini apa? Deposit in transit. Deposit in transit itu berarti nanti pengaruhnya apa tadi? Pengaruhnya itu menambah pada sisi bank tuh nanti. Kan cuma nanti itu hanya penambah dan pengurang gitu ya. Di sisi perusahaan penambahnya apa, pengurangnya apa, di sisi bank penambahnya apa, pengurangnya apa gitu. Hanya itu sebetulnya. Nah, ini nanti ini tadi ada apa? Ada deposit in transit Januari dicatat oleh bank Februari, ya itu harusnya Januari, itu penambah di sisi bank nanti. Kemudian pengeluarannya adalah 119 termasuk di dalamnya itu adalah outstanding cek beredar bulan Januari yang belum dicairkan sampai dengan berakhirnya bulan Januari sampai masuk ke Februari itu ada sejumlah 3 juta sekian, 3.519.000 sekian cek yang belum dicairkan padahal sudah kita keluarkan di Januari sampai dengan berganti bulan itu belum dicairkan. Outstanding check ya, outstanding check itu sudah dicatat di sisi perusahaan tapi belum dicatat di sisi bank. Dicatat itu maksudnya adalah dikurangkan atau mungkin ditambahkan. Dicatat itu maksud saya adalah ditambahkan atau mungkin dikurangkan, tergantung. Anda harus tahu nanti ini ada penjelasannya.
Tuh, kemudian perusahaan salah mencatat pengeluaran. Pengeluaran 230 harusnya dicatatnya terlalu besar. 320. Terlalu besar ya? Oh ya. Harusnya itu 230 dicatat 320. Tetapi dicek di bonggol cek, di lembar cek itu sudah benar ya. Hanya di catatan pembukuan saja salah tuh, selisih 90 lebih besar. Harusnya 23, dicatatnya 32. Ada selisih 9, dicatat terlalu besar 90. Gitu ya. Kita lihat sekarang seperti ini kalau pakai 2 kolom bagaimana. Nah, ini yang perlu diperhatikan nanti ya, kalau pakai 2 kolom ya. Ini 2 kolom itu maksudnya ini kolom catatan perusahaan dan ini kolom catatan bank. 2 kolom itu seperti itu maksudnya. Ya. Nah, ini saldo sebelum disewakan, ini nanti saldo akhir. Ini juga saldo akhir. Ada penambahnya apa, ada pengurangnya apa di sisi perusahaan. Di sisi bank juga ya, ada penambahnya apa, ada pengurangnya apa. Ingat ya, yang membuat adalah pegawai perusahaan, bank nggak urusan dengan ini. Nah, di sini penambah di sisi perusahaan apa saja yang sudah ditambahkan oleh bank. Perusahaan belum. Apa saja yang sudah ditambahkan oleh bank tapi perusahaan belum. Nanti masukkan di sini. Apa? Wesel yang ditagihkan ya? Nomor berapa itu? Nomor berapa? Kalau sebelum kasus tadi nomor berapa itu? 1 sampai 8 tadi itu? Nomor 4, nomor 5? Nomor 4, Anda tulis di sini nomor 4 gitu di catatan Anda biar tahu gitu. Daripada nulis apa wesel yang ditagihkan langsung gitu ya. Nomor 4 dan nomor 5 ya. Nomor 5 apa itu? Apa? Oh, nomor 5 bunga giro bank ya, itu kan bank sudah menambah, perusahaan kan belum. Nah, ini nomor 4 dan nomor 5 tuh. Ya, nomor 4 dan nomor 5 bunga giro bank. Bank itu sudah mencatat sebagai penambah tetapi perusahaan belum ya. Nomor 45 itu ya, wesel ditagihkan dan ditagihkan oleh bank dan bunga giro bank. Nah, ini nanti penambahnya bisa kita lihat nanti seperti apa, kesalahan yang menyebabkan penambahan atau apa. Ini semuanya ini ada di sisi ini ya, ada kesalahan, ada kesalahan, ada kesalahan, ada kesalahan, tergantung nanti kesalahannya seperti apa gitu. Kemudian pengurangnya apa? Pengurangnya adalah bank itu sudah mengurangi tetapi perusahaan belum. Ada biaya bank ya. Nomor berapa itu? Nomor 6, tulis saja nomor 6. Dan apalagi selain yang sudah mengurangi perusahaan belum? Biaya nomor berapa itu? 7. Nomor 6 apa? Bank. Nomor terus hanya itu saja ya. Biaya administrasi bank ya, bank sudah mengurangi, perusahaan belum. Ya, benar. Itu ya pengurangnya, sehingga di sisi perusahaan harus dikurangi juga karena bank sudah mengurangi gitu. Karena kita mencari saldo yang benar. Nah, sekarang di sisi bank, yang membuat sekali lagi ini yang membuat pegawai perusahaan ya, bank nggak ada urusannya nih. Saldo akhirnya berapa? Bank tadi saldo akhirnya 14 sekian ya. Untuk perusahaan kan saldo akhirnya kan 12 juta sekian tadi itu. Nah, oke. Penambahnya di sisi bank adalah ya, perusahaan sudah menambah, bank belum menambah. Deposit in transit ya, nomor 1 ya. Ya, perusahaan itu sudah menambah, bank belum. Oke, itu ya. Apalagi selain itu 1 sampai 8, perusahaan sudah menambah, bank belum. Hanya ini ya. Oke, kemudian ada kesalahan, nanti kita lihat. Sekarang pengurangnya. Pengurangnya adalah perusahaan sudah mengurangi, bank belum. Apa? Outstanding check ya, nomor 2 ya. Iya. Nomor 2 itu outstanding check. Perusahaan sudah mengurangi, bank belum. Jadi ya itu tadi kita menjual. Kalau outstanding itu membeli apa menjual? Sudah dikeluarkan, berarti membeli. Membeli pakai cek ya. Berarti kita membeli bahan baku, sudah kita keluarkan cek, sudah diterima oleh
supplier atau penjual, tetapi sampai dengan bulan itu belum dicairkan ke bank, gitu ya. Nah, perusahaan sudah mengurangi tapi bank belum ya, karena masih beredar itu cek, gitu ya. Nah, kita lihat kasus tadi seperti ini. Ini ya 12, saldo akhir. Kemudian penambahnya adalah yang sudah ditambahkan oleh bank tetapi perusahaan belum, yaitu wesel yang ditagihkan. Benar ya, jumlahnya sekian ya, saya nggak bisa balik lagi. Nah, koreksi kesalahan tadi 230 dicatat 320, selisihnya 90. Itu adalah sebagai penambah di sisi perusahaan. Harusnya nambah gitu, harusnya segitu gitu kok. Kenapa? Nah, selisihnya adalah 90. Tetapi kalau dicatatnya terlalu kecil, harusnya 320, dicatatnya 230, nanti sebagai pengurang. Di sini nanti sebagai pengurang di sini ya, terakhir lah di sini pengurang. Gitu ya. Makanya untuk kesalahan itu tergantung. Tadi ada yang di sisi perusahaan, ada yang di sisi juga di sisi bank juga ada. Oke. Itu saja untuk penambah, sedangkan untuk pengurang apa yang sudah dicatat sebagai pengurang di bank tetapi oleh pegawai perusahaan belum dicatat sebagai pengurang ya. Ada biaya bank, ada biaya penagihan wesel, dan ada NSF fund tadi ya. Cek kosong itu tadi kita terlanjur menambahkan ya, sekarang kita kurangi lagi. Bank tidak ada bank tidak terpengaruh dengan cek kosong ya. Oke, 594 sehingga ketemu 14 sekian. Hanya itu untuk sisi perusahaan. Sekarang kita lihat yang sisi bank. 14 tadi saldo akhir ditambah dengan deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Tanggal 31 Desember ada pegawai perusahaan yang membawa uang ke bank, tetapi oleh bank baru dicatat diposting di 1 Februari, hari berikutnya. Padahal itu Januari. Nah, itu sehingga kemudian ada perbedaan di Januari gitu ya. Itu ditambahkan di sisi perusahaan. Itu Januari kok, bukan Februari gitu. Dan hanya itu. Pengurangnya adalah outstanding cek yang beredar ya. Cek yang beredar itu perusahaan sudah mengurangi sebagai pengurang saldo kas di bank, tetapi perusahaan belum. Kalau outstanding cek atau cek yang beredar itu kita membeli atau menjual? Outstanding check. Membeli apa menjual? Membeli ya. Kalau cek kosong tadi menjual ya. Berarti cek beredar itu kita membeli bahan baku sudah kita bayarkan 3.509.000 sehingga pegawai khusus tadi sudah mencatat, berarti di bank sudah berkurang 3.519.000 karena cek dikeluarkan. Tetapi oleh si pemegang cek itu sampai Januari berakhir belum dicairkan. Maka di catatan bank ini harus dikurangi gitu ya. Jadi saldo yang benar 14.671.950 di sisi bank, dan di sisi perusahaan namanya saldi. Kalau di bank saldo, kalau di perusahaan saldi ya. Typo ya. Ya ini hanya typo ya, typo. Sudah ya untuk yang 4 kolom, untuk yang 8 kolom dasarnya dari 2 kolom ini. Anda mandiri ya, belajar mandiri namanya. Sudah masuk jam kedua ya? Ya, oke. Saya itu kok kehilangan absen itu ya. Nggak tahu absennya itu untuk kelas C itu dua-duanya enggak. Ya, mau ditulis di kertas, nanti ditaruh di saya ya, counting ya. Nanti saya minta lagi untuk print lah.